Nah, sekarang kita akan beralih ke suatu agen yang berinteraksi dengan membran sel lipid. Masih ingat tentang komposisi sel ya? Ada nukleus, kemudian cairan sitoplasma, kemudian membran plasma itu sendiri. Ya. Kemudian ada bagian-bagian lain dari dalam sel. Nah, utamanya di sini yang berada pada membran. Ya, bahwa membran sel itu terdiri dari fosfolipid bilayer. Jadi dua lapisan, kepala dan ekor, hidrofobik, hidrofilik yang terdiri dari asam lemak dengan fosfat. Nah, suatu senyawa yang berinteraksi dengan sel membran, nah ini biasanya seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa membran terdiri dari fosfolipid bilayer. Di sebelah dalam atau interior itu konsentrasi ion kaliumnya itu lebih tinggi daripada di luar, sementara di luar itu konsentrasi natriumnya itu lebih tinggi daripada di dalam. Obat bereaksi pada sel membran lipid, contohnya adalah obat-obat anestesi atau bius ya, dan beberapa antibiotik. Contoh antibiotik adalah anti jamur yaitu amphotericin B. Senyawa ini bekerja dengan membuat suatu tunnel atau kanal ya, pada membran yang kemudian bisa merusak ya, di situ merusak sel. Nah, ini adalah struktur molekul dari amphotericin B, di mana di situ mempunyai bagian yang hidrofobik, terdiri dari rantai konjugasi yang panjang, dan bagian-bagian yang hidrofilik yang gula, kemudian yang ada gugus-gugus OH-nya. Nah, seperti yang disinggung di depan tadi bahwa amphotericin itu membuat kanal ya, di antara sel membran tersebut ya, dengan cara berinteraksi dengan bagian yang polar maupun yang non polar dari fosfolipid bilayer tersebut. Contoh yang lain adalah antibiotik juga, gramisidin. Itu suatu peptida ya, kita bisa lihat di situ urut-urutan asam aminonya dengan ujung suatu amino alkohol ya, NH-CH2, CH2, CH3 di sini. Ya, suatu antibiotik peptida yang dapat membentuk helix pada sel membran. Itu dua helix itu ditandai dari ujung ke ujung membentuk suatu kanal keluar gitu. Bagian luar yang hidrofobik berinteraksi dengan sel membran pada lipid, kemudian pada bagian dalam, bagian yang hidrofilik itu dapat mengontrol suatu aliran ion. Nah, ini mekanisme dari gramisidin membentuk alpha helix di antara lipid bilayer tersebut ya. Kemudian kalau sudah terbentuk lubang atau kanal seperti itu, maka konsentrasi ion di dalam maupun di dalam bisa tertukar, dan itu bisa menyebabkan bakterinya mati. Magainin itu suatu antibiotik polipeptida yang terdiri dari 23 asam amino, membentuk helix juga pada membran sel, kemudian berinteraksi dengan gugus yang polar pada bagian kepala sel membran, membentuk seperti lubang cacing ya, yang dapat merusak permeabilitas dari membran itu. Nah, ini mekanismenya bagaimana maganin membentuk wormholes. Nah, kemudian begitu yang merusak di situ. Kemudian nanotube pembunuh, disebut istilahnya seperti itu ya, suatu siklik peptida siklik sintetik yang assemble atau menyatu pada membran sel bakteri untuk membentuk suatu bentuk seperti nanotube. Jadi tube atau tabung itu yang kecil ya, berukuran nano. Utamanya dikomposisi oleh asam amino L dan D. Kemudian grup amida yang secara perpendikular atau head to head gitu, datar dengan peptida siklik yang membolehkan ikatan hidrogen antara permukaan ya, dari siklidapeptid dengan sel membran. Asam amino akan melekat pada bidang yang sama
yang tidak saling berinteraksi. Kemudian lisin akan membantu selektivitas pada dinding sel bakteri yang mempunyai ion negatif, karena lisin itu adalah positif ya. Rantai samping lisin itu adalah suatu bermuatan positif, is positively charged. Nah, ini adalah ilustrasi dari peptida siklik ya. Dia bisa mengumpul seperti itu, self assembly, membentuk suatu nanotube tabung. Nah, kemudian secara 2 dimensi diibaratkan seperti itu interaksi-interaksinya. Nah, ini stacking of cyclic peptides through its bonding, yang saling berikatan. Kemudian senyawa yang lain adalah valinomycin. Kita lihat bentuknya seperti crown ya, seperti mahkota. Nah, itu adalah juga suatu peptida siklik ya, yang terdiri dari kebanyakan valin, maka namanya adalah valinomycin, karena residu yang paling banyak itu adalah valin. Nah, ini merupakan suatu ester dan amida. Bagian yang hidrofobik seperti valin itu ada di luar, eksterior. Kemudian gugus yang polar karbonil menghadap ke dalam. Mekanisme aksi dari sel membran lipid adalah ya sebagai pembawa ion. Kemudian gugus hidrofobiknya itu di bagian luar berinteraksi dengan membran lipid, sementara gugus karbonil berinteraksi dengan ion potasium. Nah, ini membolehkan ion-ion potasium untuk lari keluar gitu. Nah, ini mekanismenya, sel membran bagian dalam dan bagian luar, sitoplasma itu bagian dalam. Kemudian valinomycin ada di situ. Nah, dia berikatan dengan bagian dalam dan bagian luar dari sel membran. Kemudian membolehkan ion K untuk keluar. Nah, kemudian valinomycin untuk kompleks dengan koordinasi dengan ion kalium seperti itu. Nah, ini bisa merusak dinding sel bakteri. Kemudian senyawa yang beraksi pada karbohidrat. Karbohidrat ini mempunyai peranan yang penting untuk sel rekognisi. Ya, jadi biasanya penyakit-penyakit seperti virus, ya, bakteri itu menempel pada sel inangnya, host selnya itu dengan berinteraksi dengan karbohidrat yang ada di tepi membran. Nah, atau juga selain sel rekognisi, dia juga mengatur pertumbuhan dari sel tersebut. Sebagai target yang potensial pada antibakterial dan antivirus, kanker dan autoimun disease, penyakit autoimun. Nah, di sini karbohidrat sebagai antigen, jadi yang berasal dari luar. Nah, suatu lipid bilayer itu di-tag dengan suatu karbohidrat, lalu karbohidrat ini akan berikatan dengan, biasanya diikatkan dengan suatu ceramid ya. Jadi ceramid sebagai tempat duduknya si karbohidrat itu. Nah, karbohidrat berbagai macam, various other carbohydrate structure, juga bisa di-tag dengan fatty acid atau suatu sfingosin ya, suatu asam lemak. Nah, antibodi sendiri itu protein yang memproduksi sistem imun ya, kemudian mengenali dan mengikat suatu antigen berbentuk Y molekulnya ya, seperti Y itu seperti cawang atau ketapel, itu terdiri dari 2 rantai yang berat dan 2 rantai yang ringan. Biasanya terdiri dari bermacam-macam struktur ya pada gugus fungsi pada strukturnya. Nah, seperti itu ya, berbentuk Y dengan ujung amino dan karboksil karena suatu protein. Nah, itu adalah yang bawah adalah bagian yang berat, kemudian yang di atas adalah bagian yang ringan.
Nah, kemudian di tengah-tengah itu adalah bagian yang sangat bervariasi. Antibodi mengikat antigen dari luar suatu sel asing, contohnya virus. Nah, sekarang lagi mana-mananya virus. Kemudian biasanya agen dari luar itu akan mendestruksi, akan merusak sel. Nah, tugas si sistem imun adalah mempertahankan agar sel tidak rusak. Jadi dia sendiri yang akan merusak sel dari asing tersebut. Antibodi didesain sebagai obat anti kanker juga. Ya, jadi ini antigen dari suatu sel asing, ya. Virus contohnya. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh akan dikenali oleh sistem imun, antibodies. Kemudian akan diikat seperti itu. Nah, menang siapa? Ya tergantung. Kalau sistem imunnya lebih kuat, ya kemudian sel virus akan didestruksi. Kalau tidak, ya malah menembus, sel virusnya menembus ke dalam sel inang. Ya, sekian untuk kuliah ke-7 kimia medisinal. Terima kasih.